Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Tepat ketika semua orang sedang beristirahat, teriakan datang dari ruang bawah tanah kota Kekaisaran Iblis. Li Xing terlihat diikat, dan Isa memukuli Li Xing dengan cambuk. Isha sudah sangat membenci Li Xing, jadi dia memanfaatkan waktu ini untuk membalas dendam. Li Xing dipukuli dan diteriakkan berulang kali, tetapi di sini, jeritan langit dan bumi tidak berhasil. Tolong, jangan berkelahi, jangan berkelahi. Li Xing memohon pada Isha. Tapi Isha sama sekali tidak peduli, cambuk di tangannya masih terus ditarik ke bawah. Pada akhirnya, Isa mengeluarkan belati. Melihat pemandangan ini, Li Xing sangat ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Sudah kubilang, jika kamu membunuhku, seluruh kota Kekaisaran Iblismu akan dikuburkan bersamamu. Li Xing ketakutan dan mengancam Yisha dengan keras. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Terlalu murah untuk membunuhmu. Wajah Isa dipenuhi dengan senyuman sinis, yang membuat seluruh tubuh Li Xing gemetar. Aku melihat Yisha memegang belati dan perlahan mendekati Li Xing. Kemudian dengan cahaya dingin di matanya, dia segera menusukkan belati ke tubuh bagian bawah Lili. Li Xing menjerit, dan darah langsung mengalir dari kaki celananya. Rasa sakit yang parah menyebabkan Li Xing pingsan. Melihat Li Xing pingsan, Yisha pergi dengan perasaan puas. Dan Li Xing tidak akan pernah menjadi laki-laki lagi dalam hidup ini. Di kamp tentara kota Raja Mingli. Raja Li masih tidur nyenyak, tapi dia dibangunkan oleh Penatuaki. Ada apa yang membuatmu berteriak selarut ini? Raja Li berkata dengan wajah tidak senang. Jika ada orang lain yang memanggilnya keluar pada malam hari, Raja Li pasti akan memarahinya. Tetapi melihat bahwa itu adalah Penatuaki, Raja Li tetap bersikap sopan. Raja Li, Tuan Muda, Tuan Muda. Penatuaki tampak gugup dan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang terjadi dengan Singer? Apakah dia menemukan beberapa wanita lagi untuk diajak main-main di kamp? Saya sudah mengatakan kepadanya sejak lama bahwa sekarang ini adalah pertempuran tentara yang besar, jangan lakukan hal seperti itu di kamp, pengaruhnya tidak baik, orang ini tidak mendengarkan. Raja Li mengira Li Xing sedang mencari seorang wanita di kamp. Pangeran Li, Tuan Muda tidak sedang mencari seorang wanita. Tuan Muda diculik oleh kota Kaisar Iblis. Kata Penatuaki dengan wajah malu. Apa? Raja Li berdiri sambil mengerang dan berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, apa yang kamu katakan? Saya mengatakan bahwa Tuan Muda ditangkap oleh orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis. Penatuaki menunduk dan berbisik. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidakkah ada yang memperhatikan bahwa orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis memasuki kamp? Apakah semua yang berpatroli itu mati? Siapa yang bertugas malam ini? Aku akan membunuhnya. Li Wang meraung. Dia mengira Li Xing ada di kamp, dan ditangkap oleh orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis. Raja Li, aku mengikuti Tuan Muda ke kota Kekaisaran Iblis, bertemu dengan orang-orang dari kota Kekaisaran Iblis, dan ditangkap oleh pihak lain, itu. Penatuaki tidak berdaya, jadi dia hanya tahu apa yang terjadi pada Raja Li. Setelah Raja Li mendengar ini, dia mengerutkan kening, dengan sedikit keraguan di matanya. Selain Naihe di kota Kekaisaran Iblis, apakah ada orang lain yang menjadi lawanmu? Li Wang tidak mengerti, para master di kota Kekaisaran Iblis jelas terbunuh, bagaimana mungkin ada master di alam kesengsaraan? Tanda tanya. Dan itu bahkan lebih kuat dari Penatuaki. Orang itu sepertinya hanya berada di alam-alam gabungan, tetapi ledakan kekuatannya cukup bagi Nimi untuk melintasi alam kesengsaraan, dan orang ini juga memiliki roh jahat Pola Dao yang eksklusif untuk garis keturunan iblis Yin kita, jadi aku jatuh cinta padanya. Dao, biarkan saja dia meraih tangannya. Petik 2. Penatuaki menjelaskan. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak sekuat Chen Ping, tetapi dia ceroboh dan menghalangi jalan Chen Ping. Ini bisa dianggap sebagai simpan sedikit muka untuk dirimu sendiri. Sebenarnya ada roh jahat yang memutarbalikkan Dao, apakah dia juga anggota silsilah iblis Yinmu? Li Wang berkata tidak percaya. Tidak, meskipun dia memiliki energi alami Pola Dao, dia bukan dari garis keturunan iblis Yin kita. Itu bisa dilihat. Petik 2. Penatuaki menggelengkan kepalanya. Menurutmu siapa nama orang ini? Raja Li bertanya. Sepertinya disebut Chen Ping. Kata Penatuaki. Chen Ping. Li Wang merenung sejenak, saya mendengar Singer menyebutkannya. Mereka menangkap Singer, apakah mereka meninggalkan syarat apapun?
Ya, lalu Chen Ping berkata bahwa jika dia ingin melepaskan Tuan Muda, dia harus menukarnya dengan busur Raja Dewa. Kata Penatuaki. Mendengar kata-kata, Dewa Raja Busur, tubuh Raja Li tampak terguncang, dan kemudian dia dengan hati-hati melihat keluar tenda, hanya untuk bersantai sedikit setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada yang tahu bahwa dia memiliki Raja Dewa Gong, tetapi dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping mengetahuinya. Melihat Raja Li seperti itu, Penatuaki sedikit terkejut dan berkata, Raja Li, apakah benar Raja Dewa Gong ada di tanganmu? Raja Li tidak berbicara, tetapi dengan ringan mengangkat telapak tangannya ke udara, sinar cahaya melintas, dan sesosok tubuh muncul. Kotak mahoni. Setelah kotak dibuka, busur Raja Dewa ditempatkan di dalamnya. Raja Li selalu membawa busur Raja Dewa bersamanya, dan juga meletakkannya di ruang kosong, sehingga tidak ada yang boleh keluar. Melihat busur Raja Ilahi, mata Penatuaki bersinar seperti bola lampu. Raja Li mengulurkan tangannya dan mengeluarkan busur Raja Dewa. Aneh sekali, bagaimana orang ini tahu kalau busur Raja Dewa ada di tanganku? Raja Li bergumam pada dirinya sendiri. Raja Li, mungkinkah seseorang yang dekat denganmu yang membocorkan berita itu? Kata Penatuaki. Mustahil, tidak ada yang tahu bahwa aku memiliki busur Raja Dewa di tanganku, bahkan Singer pun tidak. Raja Li menggelengkan kepalanya. Raja Li, ini bukan tentang membahas bagaimana Chen Ping mengetahuinya, tapi tentang bagaimana menyelamatkan Tuan Muda. Kata Penatuaki. Menukar busur Raja Dewa dengan Singer, aku selalu merasa itu sedikit merugi. Raja Li tahu nilai dari busur Raja Dewa. Jauh lebih berharga daripada seorang anak laki-laki. Li Xing, anak ini, selain membuat masalah dan mempermainkan wanita dimanapun, juga bisa kentut. Melihat Raja Li mengatakan ini, Penatuaki terdiam. Raja Li, ku dengar busur Raja Dewa membutuhkan banyak tenaga untuk menariknya. Apakah busur Raja akan ditarik? Penatuaki bertanya. Raja Li menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah mencobanya berkali-kali, tapi tidak bergerak sama sekali. Jika aku bisa menariknya, aku tidak akan menyembunyikan busur Raja Dewa lagi. Siapapun yang tidak jujur pada saat itu, tembak saja dia sampai mati dengan busur Raja Dewa. Penatuaki melihat bahwa Raja Li tidak dapat menarik busur Raja Dewa, jadi dia berkata, Raja Li, sejak itu busur Raja Tuhan tidak bisa ditarik. Betapapun bagusnya benda ini, tetap saja sia-sia, mengapa tidak menggunakannya untuk mengembalikan Tuan Muda? Petik 2. Kau bahkan tidak bisa menariknya, Raja Li. Aku yakin tidak ada seorang pun di kota Kekaisaran Iblis yang bisa menarik busur Raja Ilahi. Selama kita kembali ke Tuan Muda dan merebut kota Kekaisaran Iblis, busur Raja Ilahi akan mampu menariknya, masih berada di tangan Raja Li. Mendengarkan kata-kata Penatuaki, Raja Li mengangguk setuju dan berkata, Penatuaki benar, maka besok saya akan melakukannya. Ayo gunakan busur Raja Dewa untuk mengembalikan Singer terlebih dahulu lalu bicara. Segera setelah Singer diganti, saya akan segera melancarkan serangan ke kota Kekaisaran Iblis. Saya akan membunuh semua orang di kota Kekaisaran Iblis. Menggoyang. Dia tahu bahwa Raja Li ini kejam dan tanpa ampun, karena dia telah mengatakan hal seperti itu, dia pasti akan melakukannya. Ketika tiba saatnya untuk membantai kota, kota Kekaisaran Iblis akan menjadi segunung mayat dan lautan darah. Melihat ekspresi Penatuaki, Raja Li tersenyum ringan dan berkata, Penatuaki, saya akan membunuh semua orang di kota Kekaisaran Iblis ketika waktunya tiba, sehingga saya dapat membantu Anda berkultivasi. Ketika saatnya tiba, jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya akan dimurnikan olehmu, bukankah kamu masih bahagia? Senang? Kata Penatuaki sambil tersenyum. Dini hari berikutnya, saat Li Xing dibawa keluar dari penjara bawah tanah, dia sangat lemah. Melihat Li Xing seperti itu, Yihe langsung tahu siapa yang melakukannya. Isa, apakah kamu melakukan ini? Yihe bertanya pada Yixia. Itu benar, aku melakukannya, orang ini pantas menjadi seperti ini. Isa menunggu dengan sabar hingga Li Xing berkata. Omong kosong, Tuan Chen menangkap Li Xing ini untuk tujuan lain. Jika Anda menyiksa Li Xing ini sampai mati, bukankah suatu kesalahan jika melewatkan sesuatu yang penting? Yilin menegur Isa. Ketika Yixia mendengar ini, dia memutar matanya dan tidak berani berbicara lagi. Selama kamu masih bernafas, tidak apa-apa, tapi aku tidak tahu apakah Raja Li akan memperhatikan putranya. Chen Ping juga sedikit khawatir saat ini. Bagaimanapun,
Busur Raja Dewa adalah senjata ajaib. Jika Raja Li tidak mengubahnya, dia akan menggantungnya dan mati. Terganggu, Chen Ping dan kelompoknya membawa Lili ke menara, lalu mengikat Lili dengan tali. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang berbaris sekuat tenaga ke suatu tempat yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari kota Yaohuang. Tempat. Kali ini, Raja Li memimpin tim sendiri. Ketika dia melihat Li Xing yang tergantung tinggi di menara kota, kemarahan yang tak ada habisnya meletus dari seluruh tubuhnya. "Ihe, kamu tidak berani bertarung denganku dengan pedang dan senjata sungguhan. Keterampilan macam apa yang mencuri anakku? Jika kamu punya nyali, kamu biarkan anakku pergi, kita berdua bertarung sendirian." Raja Li memandang Ihe di menara, dan berkata dengan keras. Ihe memandang Chen Ping bersama-sama, dan Chen Ping berteriak ke kota, "Kamu adalah Raja Li, kan? Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu sudah membawa apa yang aku inginkan? Serahkan semuanya sekarang, dan aku akan melepaskan anakmu, sesederhana itu." Raja Li memandang Chen Ping dengan dingin, matanya penuh dingin. "Aku membawanya, kamu biarkan anakku pergi." Raja Li berkata perlahan. Chen Ping menjemput Li Xing, siap bertukar dengan Li Wang. "Tuan Chen, untuk mencegah penipuan, izinkan saya pergi bersama Anda." Ihe berkata pada Chen Ping, "Jika selama pertukaran, Raja Li curang, Chen Ping akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, aku punya pengaturan sendiri, kamu tetap di sini dan perhatikan baik-baik." Chen Ping tersenyum tipis. Gao Qilan, Yu Jiameng, dan Liu Ruyan berkumpul, mereka semua mengkhawatirkan Chen Ping. Isha melihat Chen Ping dikelilingi oleh beberapa wanita, dan ekspresi wajahnya sangat rumit. Pada awalnya, dia berpikir bahwa dia lebih dari cukup baik untuk Chen Ping. Bagaimanapun, dia adalah putri dari kota Kekaisaran Iblis. Tapi sekarang, Isha merasa rendah diri, karena Chen Ping terlalu baik, dan ada banyak wanita baik di sekitarnya. Isa merasa tidak punya daya saing. Ihe, yang berada di samping, melihat ekspresi putrinya dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia melangkah maju dan berkata, "Isa, jika kamu juga mengkhawatirkan Tuan Chen, kamu bisa pergi ke sana dan berbicara dengannya." Isa memandang Gao Qilan dan yang lainnya akhirnya menggelengkan kepala. "Chen Ping, kalau tidak kami akan pergi bersamamu, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendiri." Gao Qilan berkata pada Chen Ping, "Ya, ayo pergi bersama. Meski kekuatan kita tidak kuat, kamu masih bisa memblokir bahaya." Dibuat, Yu Jiameng juga mengikutinya. Di sini, kekuatan Yu Jiameng adalah yang paling rendah, tapi dia sekarang adalah milik Chen Ping, jadi dia bisa menggunakannya. Perintah untuk memblokir bahaya bagi Chen Ping. Jangan impulsif. Apa yang harus kami lakukan jika Anda memiliki masalah? Liu Ruyan membujuk Chen Ping. Sepertinya mereka tidak ingin Chen Ping bertukar pikiran dengan Raja Li. "Lihat penampilan kalian, aku tidak akan mati, aku sudah mengatakan semuanya, aku punya pengaturan sendiri, tidak apa-apa." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat turun dari menara sambil menggendong Li Xing.